sadar nggak sih bahwa sebenarnya sampai hari ini kita itu nggak pernah bisa memenuhi syarat. Apapun yang kita lakukan, sebenar apapun, segenerous apapun, semurah hati apapun kita nggak pernah bisa membuat diri kita tuh layak di hadapan Tuhan. Semua tuh karena anugerah Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun kita harusnya, kita nggak layak. Kita nggak pernah bisa memenuhi standarnya Tuhan. Dan kita nggak pernah bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk menguduskan kita, membenarkan kita, selagi kita masih berdosa. Nah harusnya kita sadar, kita nggak pernah layak masuk standarnya Tuhan. Bahkan yang luar biasanya, Yesus nggak pernah menyesal mati buat kita. Bahkan kita sampai hari ini pun nggak memenuhi syarat. Alkitab bilang, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia nggak bisa menyangkal dirinya. Nah, gue inget Yesus pernah bilang gini, freely you have received, freely you have to give. Secara gratis kamu telah menerima, maka secara gratis juga kita harus kasih. Guys, lu kenapa sih gampang kecewa sama orang? Kenapa kita marah, kita kecewa sama orang? Sederhana, karena mereka nggak memenuhi standar kita. Karena mereka nggak memenuhi kita punya level of honor kita. Mereka nggak memenuhi tingkat iman kita. Mungkin. Tapi coba ngaca deh. Memang lu memenuhi standar dari Tuhan? Nah, kalau kita nggak memenuhi standar tapi Tuhan bisa terima dan bersabar sama kita, kenapa lu nggak bisa terima orang lain yang nggak memenuhi standar lu? Harusnya kan standar kita cuma satu, kita dianugerahi Tuhan. Untuk itu anugerah yang sama yang kita terima secara gratis, kita harus berikan secara gratis. Supaya kita nggak jadi orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan sama kita, lalu kita stop di situ, kita harus berikan sama orang lain. Makanya hari ini it's okay untuk punya ekspektasi sih. Nggak apa-apa kalau kita punya ekspektasi, tapi kalau sampai ekspektasi itu lo taruh ke hidup seseorang supaya mereka bisa memenuhi standar lo, dan akhirnya yang bisa main sama lo cuman orang-orang yang sama kayak lo, apa bedanya kita sama orang Farisi? Apa bedanya kita sama iblis? Iblis kan bapa, dia accuser of the brethren. Dia penuduh saudara kita. Ya, dalam bahasa aslinya penuduh itu artinya gini, kategoros. Orang yang punya kategori. Makanya menyebabkan perpecahan. Karena kalau lu gak masuk kategori gua, maka lu gak bisa main sama gua. Nah, gua agree, kita gak bisa temenan, kita gak bisa punya sahabat segitu banyaknya sehingga kita bisa punya ring satu yang segitu banyaknya. Ya, I know. Tetapi kalau lu sampai membuat orang lain harus memenuhi ekspektasi lu untuk bisa dicintai oleh lu, maka anugerah Tuhan di hidup lu itu sia-sia. Karena anugerah Tuhan diberikan sama Tuhan buat kita, untuk kita bisa menjadi pembawa damai bagi orang lain. Bukannya penuntut, the accuser, tetapi sama kayak Tuhan, dia pembawa damai. Dia mendamaikan. Dia menjadi pembela saudara. So I think guys, gue pengen berdoa sih buat kalian semua yang memang hari ini lagi kecewa sama orang, karena hanya orang-orang itu gak memenuhi standar lu, yang juga gak memenuhi standar Tuhan sebenarnya. Tapi hari ini yuk kita terima anugerah Tuhan supaya lu gak jadi korban sakit hati, korban tersinggung, korban orang-orang tidak memenuhi ekspektasi lu, supaya lu bisa hidup jadi orang-orang yang kuat, supaya lu bisa mampu mengampuni, mampu memberkati, mampu menjadi pembawa damai, mampu menjadi pintu gerbang surga yang dimana lu membuka pintu supaya Raja Kemuliaan itu keluar dari hidup lu dan menyentuh banyak orang. Tuhan, aku berdoa untuk teman-temanku hari ini Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Kami sadar kami manusia lemah, kami butuh iman untuk mengampuni, kami butuh iman untuk mengasihi, kami butuh iman untuk memandang setiap orang sebagaimana Engkau memandang. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya ada kekuatan ilahi yang memampukan kami juga Tuhan, untuk bisa mengasihi mereka sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kami juga gak pernah memenuhi syarat, tapi Tuhan menerima kami dengan anugerah-Nya. Tuhan, biar hati kami hari ini disembuhkan, dipulihkan, supaya kami bisa menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, banyak syukur. Amin.